Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Dr. Mardianto MPD. Saya lahir di perkebunan Padang Pulau, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, sekitar 170 km dari kota Medan. Lahir dari keluarga karyawan perkebunan Sokpindo, saya mencoba merintis pendidikan dari SD, Sanawiyah, Aliyah, kemudian saya S1 di IAIN Sumatera Utara, tamat tahun 1990. Kemudian saya melanjutkan S2, Magister Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Padang, tamat tahun 2000. Kemudian saya melanjutkan studi S3 atau program Doktor Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah, semua bisa saya selesaikan dalam tempo waktu yang ditentukan. Hari ini saya telah meraih guru besar, tentu berkat perjuangan saya dan keluarga. Alhamdulillah orang tua saya sampai sekarang masih sehat. Dan sekarang saya sudah berkeluarga. Istri saya adalah Associate Profesor Dr. Haja Amini MPD, yang bersama beliaulah saya S2 di Padang, juga S3 di Jakarta. Beliau sekarang dosen tetap di kampus swasta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Anak kami 5 orang, alhamdulillah semuanya sekarang sedang sekolah. Ya, yang paling besar sedang menempuh program doktor di program studi komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, ELDA namanya. Yang kedua sedang menempuh program doktor di Universitas Negeri Malang, namanya Mutiara. Dan yang ketiga sedang menempuh program magister di Fakultas Program Pascasarjana, program studi komunikasi di UMSU. Sementara anak saya yang keempat kelas 11 di MAN 1 Medan, dan yang kelima adalah Habibi. Beliau sedang menempuh studi di SMK Negeri Kutalim Baru. Itulah profil singkat keluarga saya. Sampai sekarang kami adalah keluarga yang memang kami idam-idamkan. Saya tamat tahun 1990, kemudian menjadi asisten dosen. Waktu itu dekan adalah Profesor Dr. Khalijah Hasan. Pada tahun 1994, alhamdulillah kami tes pegawai negeri dan saya diterima menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Medan. Dari sanalah saya meniti karir, kemudian saya melanjutkan studi dan sebagainya. Dan pengabdian saya dari asisten dosen, kemudian jadi dosen tetap, dosen penuh, dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi guru besar. Beberapa jabatan memang saya pernah peroleh, dari ketua penjamin mutu di fakultas. Saya juga pernah menjadi wakil dekan 1 bidang akademik dan kelembagaan, dan saya juga pernah menjadi dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan tahun 2020 sampai tahun 2023. Dan saya juga pernah diamanahkan menjadi PLT Ketua Senat UIN Sumatera Utara Medan. Beberapa karir yang pernah saya lalui adalah saya pernah bergabung juga dengan USAID sejak tahun 2006 sampai tahun 2016. Dari USAID di BI2 inilah saya diberi kesempatan sampai ke Michigan State University 2 bulan di Amerika, sebuah pengalaman yang menurut para akademisi adalah bagian penting untuk meniti karir tentang pendidikan dan pembelajaran. Alhamdulillah juga saya diberi kesempatan oleh UIN Sumatera Utara Medan, waktu itu masih IAIN ya, kita dengan program IDB, saya diberi kesempatan selama 10 hari untuk mengenyam pendidikan atau short course di Brisbane,
tepatnya di Queensland University. Sebuah pengalaman yang baik atau praktik baik bagaimana mengelola alumni. Dengan program yang lain, saya juga pernah diberi kesempatan untuk berjalan-jalan sekaligus mengejap berbagai informasi tentang pendidikan ke Leiden University dan ke tempat-tempat lain di Eropa. Sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi kami. Dari beberapa pengalaman itu, alhamdulillah saya mencoba menulis karya ilmiah. Memang space saya itu adalah pelatihannya, kemudian pendidikan dan pembelajaran. Saya telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang sangat monumental. Salah satunya adalah buku, karena memang mata kuliah saya adalah psikologi pendidikan. Buku psikologi pendidikan yang pertama saya tulis itu sangat penting bagi saya karena itu menjadi karir akademik saya. Paling tidak 12 buku pernah saya tulis dan diterbitkan oleh penerbit nasional IKAPI. Tetapi ada yang paling penting dari situ. Saya pernah membuat film pembelajaran. 2 film saya diproduksi oleh USAID, yakni tentang pembelajaran tematik dan menyayangi sesama. Film ini dibawa oleh USAID ke Afrika dan lain sebagainya. Saya bangga dengan karya itu. Buku yang paling saya banggakan hari ini adalah Pendidik Inspiratif. Buku ini begitu berharga bagi saya karena buku ini adalah menjembatani antara apa yang terjadi masa lalu, hari ini, dan bagaimana ini menginspirasi masa depan. Buku inilah sebuah karya monumental yang menurut saya penting. Dari beberapa buku lainnya, alhamdulillah saya mendapat beberapa penghargaan. Apakah dari USAID, juga dari Tanoto Foundation yang selama 4 tahun kami bergabung dengannya. Tanoto Foundation adalah sebuah lembaga filantropi yang memberi kebaikan, memberi pelatihan terhadap dunia pendidikan, dan saya ada di dalamnya. Judul orasi ilmiah saya hari ini adalah Menggagas Parental Keilmuan dari UIN Sumatera Utara untuk Indonesia. Mengapa ini menurut saya penting? Karena dunia pendidikan hari ini telah mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Pendidik harus diredefinisi. Peran pendidik tidak lagi seperti dulu. Banyak tawaran-tawaran dari aplikasi, dari IE, dari Google dan lain sebagainya menjadi sumber ilmu pengetahuan. Sungguh sangat naif kalau kita tidak menghargai sumber ilmu pengetahuan, bahkan orang yang mengantarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Untuk itulah, saya baru saja meneliti 50 orang doktor di UIN Sumatera Utara Medan. Dari 50 itu saya dapatkan bagaimana taksonomi keilmuan mereka. Saya mencoba mengembangkan bahwa para ilmuwan-ilmuwan kita diperlukan satu kekuatan agar ilmunya mendapat keberkahan. Maka kami kembangkan sebuah aplikasi dengan kesederhanaan, dengan memijit satu tombol, kita akan mengetahui apakah keilmuan kita itu sampai kepada sanad yang utama atau tidak. 3 hal yang sangat kami rekomendasi adalah bagaimana keilmuan ini agar mendapat sanad dan keilmuan yang menjadi keberkahan. Pertama, seseorang menjadi keilmuan yang profesional harus tahu siapa gurunya. Sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, dia harus mempunyai buku. Dalam istilah kami, namanya buku babon. Ini penting. Mengapa? Ilmuwan itu, aras keilmuannya harus ada pada dokumen. Itu yang disebut dengan buku babon. Dan yang ketiga, pengakuan atau penijazah. 3 hal ini menurut kami perlu diusung. Mengapa ini penting? Karena ilmuwan hari ini, pembelajaran hari ini perlu mendapat keberkahan. Itulah yang akan saya bawa sebagai sebuah kekuatan keilmuan di UIN Sumatera Utara Medan
untuk Indonesia. Saya selalu mengusung berkolaborasi membangun negeri lewat parental keilmuan. Kita mari bersinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.